Innalhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan padanya. Wa nastaghfiruh, dan kita mohon ampun padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk padanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul. Saudaraku sekalian, rahimani rahimakumullah. Al-khair khirabullah. Sesungguhnya yang paling tahu tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang mengetahui yang terbaik untuk kita. Dialah yang mengetahui yang hal-hal gaib. Dia yang mengetahui tentang masa depan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 14, dikatakan bahwa ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang penciptakan itu tidak mengetahui? Sungguhnya Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui. Saudaraku sekalian, rahimakumullah. Kadang kita semua punya rencana, tetapi Allah berkehendak lain. Seperti kita di sini semua, saya yakin teman-teman semua punya rencana. Mungkin sebelumnya ada yang rencana menikah, atau yang merencanakan ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, atau mungkin ada juga yang merencana punya anak misalnya, atau misalnya ada yang merencana beli rumah, beli kendaraan, tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Kita semua kumpul di sini pasti ada sesuatu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah yang dibacakan oleh saudara Adi tadi, kata Allah, wa asa an takruha syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dikatakan kata Allah, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, ternyata kata Allah itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai sesuatu, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, wa huwa syarrul lakum, ternyata itu jelek bagimu, buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, wa antum, dan kamu la ta'lamun, kata Allah, tidak, sama sekali tidak mengetahui. Saudaraku sekalian, rahimani rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, saya mengutip kata-kata beliau, dikatakan bahwa terkadang karunia atau anugerah Allah berikan, tetapi Allah turunkan dalam bentuk ujian-ujian. Seperti kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam ini menjadi seorang yang terkemuka, menjadi seorang menteri di Mesir pada zamannya, tetapi dia tidak mendapatkannya secara instan. Dia tidak mendapatkan langsung tiba-tiba dia menjadi seorang terkemuka di Mesir, tetapi melalui beberapa ujian-ujian. Yusuf alaihissalam, dia tinggal bersama keluarganya saat kecil, bersama saudara-saudaranya, bersama orang tuanya. Bapaknya yakni Nabi Yakub alaihissalam, dia salah satu anak yang paling disayangi oleh bapaknya, sehingga saudara-saudaranya hasad pada dia, iri, benci pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian
saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang buruk kepada Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, mereka akhirnya membuang Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Di sini ujian yang pertama bagi Yusuf alaihissalam, yang tadinya beliau bersama orang tuanya, bersama saudaranya, ternyata harus dipisahkan dari orang tuanya. Yang sebelumnya disayangi orang tuanya, akhirnya terpisah dan dia dibuang ke dalam sumur. Itu ujian pertama untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian selang beberapa lama para musafir menemukan Yusuf alaihissalam di dalam sumur dan akhirnya menolong Yusuf alaihissalam. Tetapi bukannya dilepaskan, tetapi malah para musafir tersebut malah menjadikan Yusuf alaihissalam jadi budak. Yusuf alaihissalam menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan di pasar. Ini ujian kedua bagi Yusuf alaihissalam. Yang tadinya dia seorang yang merdeka, dia seorang yang bebas, akhirnya dia menjadi hamba sahaya. Saudaraku sekalian, ujian demi ujian dialami oleh Yusuf alaihissalam. Ternyata Allah merencanakan sesuatu yang lebih besar. Itu baru ujian kedua. Apakah cukup ujiannya? Ternyata tidak. Kemudian Yusuf alaihissalam dibeli oleh seorang yang kaya, seorang amir di Mesir, dan dijadikan sebagai pelayan di rumah tersebut, di rumah amir tersebut. Yusuf tumbuh sebagai pemuda yang sangat tampan, dan kita mengenal bahwa Nabi Yusuf terkenal akan ketampanannya, sampai akhirnya istri tuannya tergoda oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga dikisahkan hampir terjadi sesuatu dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk dipenjara. Meskipun bukan kesalahan dari Yusuf alaihissalam, tapi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa penjara lebih baik baginya daripada dia berbuat buruk. Nah, ini ujian yang ketiga bagi Yusuf alaihissalam. Akhirnya dia dipenjara. Yang pertama dia dibuang ke dalam sumur, yang kedua dia dijadikan hamba sahaya, dan yang ketiga beliau dipenjara. Di dalam penjara dia bertemu dengan dua orang pemuda. Dua orang pemuda tersebut bermimpi. Yang pertama bermimpi dia memeras anggur. Kemudian yang kedua bermimpi bahwa dia sedang memikul roti di kepalanya. Kemudian burung-burung mematuk roti tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam alhamdulillah diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menakwilkan mimpi. Akhirnya dia mengatakan bahwa kata beliau, salah satu dari kalian akan menjadi seorang pelayan yang menghidangkan homer bagi tuannya, dan yang satu lagi akan mati dibunuh, disalib, dan kemudian burung-burung akan mematuki kepalanya. Nah, kemudian Yusuf alaihissalam berpesan kepada pemuda tersebut, tolong sampaikan kepada sang raja bahwa dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang yang beriman, dan dia bisa menakwilkan mimpi. Kemudian setelah itu pemuda bebas dan benar-benar menjadi seorang pelayan raja. Tetapi setan melupakan pemuda tersebut untuk menyampaikan pesan Yusuf alaihissalam. Nah, ini ujian lagi bagi Yusuf alaihissalam, ujian yang keempat. Jadi menambah lagi hukuman Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Menambah lagi, seharusnya dia mungkin bebas atau gimana, ternyata dia semakin lama di dalam penjara. Hingga akhirnya raja sendiri yang bermimpi. Raja bermimpi, dia bermimpi 7 ekor sapi betina kurus, dan 7 ekor sapi betina gemuk, 7 gandum yang kering, dan 7 tangkai gandum yang subur. Raja kemudian memanggil para penasehatnya dan menceritakan mimpi tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat menakwilkan mimpinya sampai mengatakan itu hanya mimpi biasa, hanya bunga tidur biasa. Namun tiba-tiba pemuda pelayan tadi teringat bahwa dia punya kenalan di penjara dulu yang bisa menakwilkan mimpi. Akhirnya dia mengatakan kepada raja, dan kemudian raja memanggil pengawal untuk
memanggil Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa mimpi raja bahwa nanti akan terjadi paceklik besar. Tetapi 7 tahun pertama disuruh untuk bercocok tanam seperti biasa dan hanya mengambil sedikit, sisanya disimpan karena untuk persediaan 7 tahun berikutnya. Dan setelah 7 tahun paceklik yang sangat hebat, maka kembali hujan lebat dan penduduk subur seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita raja memilih Yusuf alaihissalam menjadi seorang yang penting, seorang menteri yang akan mengatur perbendaharaan di kerajaan tersebut. Saudara sekalian, itulah kisah singkat Yusuf alaihissalam, bahwa Yusuf alaihissalam mendapatkan anugerah atau karunia tersebut tidak hanya langsung, tidak instan, tetapi dia melalui beberapa ujian-ujian. Begitu juga kisah Nabi Musa alaihissalam pada saat dia lahir, bahwa ibunya harus mengisahkan Musa alaihissalam dari pangkuannya beliau, karena pada saat itu Firaun mengumumkan bahwa siapapun yang Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki maka harus dibunuh. Dan akhirnya atas perintah dari malaikat kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan Musa alaihissalam di Sungai Nil, dan akhirnya ditemukan melewati kerajaan, ditemukan oleh istrinya Firaun, dan istri Firaun menyukai Musa alaihissalam. Jadi ini ujian juga bagi ibunya Musa alaihissalam. Dia harus dipisahkan dari anak kesayangannya. Tapi Allah punya rencana besar. Allah punya rencana besar terhadap Musa alaihissalam dan ibunya. Yang akhirnya Musa alaihissalam dibesarkan di kerajaan Firaun. Yang tadinya di rumah yang biasa, akhirnya dibesarkan di keluarga Firaun. Dan kemudian pada saat mau menyusui, Musa alaihissalam ini menolak semua yang menyusui, sehingga akhirnya ibunya sendiri yang menyusui. Coba bayangkan teman-teman. Akhirnya Allah punya rencana yang besar. Akhirnya ibunya bertemu lagi dengan Musa alaihissalam, dan dia tinggal di kerajaan dan digaji pula. Gitu kan? Yang sebelumnya hidup yang biasa aja, akhirnya Allah tempatkan di tempat yang lebih baik. Itulah rencana Allah. Kita mungkin tidak tahu. Kita saat ini berada di tempat ini, mungkin kita berpikiran bahwa itu buruk bagi kita. Tapi kata Allah, boleh jadi kita berpikir bahwa itu buruk bagi kita, tetapi ternyata bisa jadi itu baik untuk kita. Jadi teman-teman, mohon kita berdoa kepada Allah, semoga ujian yang kita alami ini bukan petaka bagi kita, tetapi jalan untuk mendapatkan anugerah atau karunia yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.